Pak Jono adalah seorang petani yang sederhana. Dia tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil. Hidupnya sederhana. Dia bekerja keras. Dia selalu miskin, sama seperti penduduk desa lainnya. Suatu hari, semuanya berubah. Pak Jono menjadi sangat kaya, tampaknya dalam semalam. Penduduk desa tercengang. Dari mana semua uang ini berasal? Mereka bergosip di antara mereka sendiri. Pak Jono adalah orang baik, tetapi kekayaan mendadak ini terlalu aneh. Bisikan tentang ilmu hitam dan perjanjian terlarang mulai beredar. Pak Jono membangun rumah mewah. Dia membeli pakaian terbaik. Keluarganya tidak pernah kelaparan lagi. Tetapi seiring berjalannya waktu, penduduk desa semakin curiga. Ketakutan mereka bercampur dengan rasa iri. Apa sumber kekayaan baru Pak Jono? Penduduk desa teringat cerita-cerita lama. Cerita tentang makhluk mitos yang bisa mencuri untuk tuannya. Kata tuyul mulai terucap di antara napas mereka. Tuyul, bisik mereka, adalah alasan dibalik kekayaan mendadak Pak Jono. Suasana semakin mencekam karena dipenuhi rasa takut dan curiga. Barang-barang kecil mulai menghilang dari rumah-rumah di seluruh desa, beberapa koin di sini, perhiasan di sana. Penduduk desa yakin, tuyul itu nyata, dan ia bekerja untuk Pak Jono. Para ibu mendekap anak-anak mereka lebih erat saat mereka berjalan melewati rumah mewah Pak Jono. Mata mereka melirik ke sekeliling, takut melihat makhluk mitos itu. Tidak ada yang berani menghadapi Pak Jono secara langsung. Ketakutan akan tuyul terlalu kuat. Desa yang dulunya merupakan tempat yang penuh kegembiraan dan tawa, kini diselimuti keheningan yang meresahkan. Penduduk desa hidup dalam ketakutan. Hati mereka dipenuhi kecurigaan dan ketidakpercayaan. Di tengah keresahan yang semakin memuncak ini, seorang pemuda bernama Dani memutuskan untuk mengambil sikap. Dani dikenal karena keberanian dan rasa keadilannya. Dia menolak untuk percaya bahwa Pak Jono, pria yang selalu dia hormati, akan menggunakan ilmu hitam semacam itu. Dia memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Dani bertekad untuk mencari tahu sumber sebenarnya dari kekayaan Pak Jono. Dia ingin membersihkan nama Pak Jono jika dia tidak bersalah. Dan jika Pak Jono bersalah, Dani ingin melindungi desa dari bahaya lebih lanjut. Dani memulai penyelidikannya. Dia mengamati rumah Pak Jono di malam hari, memperhatikan aktivitas yang tidak biasa. Hari berganti malam saat Dani dengan sabar terus mengawasi. Hatinya bertekad untuk mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Dani melihat sesuatu yang aneh. Sesosok kecil dan gelap melesat keluar dari rumah Pak Jono. Terlalu cepat, terlalu kecil untuk ukuran seorang anak kecil. Mungkinkah ini tuyul yang dibicarakan semua orang? Jantung Dani berdebar kencang. Dia mengikuti sosok bayangan itu. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Sosok itu membawanya ke tepi desa, menuju sumur tua yang terbengkalai. Dani bersembunyi di balik pohon besar, matanya tertuju pada sumur itu. Dia melihat Pak Jono muncul dari balik bayangan. Di tangannya, dia memegang sebuah pot tanah liat kecil. Pak Jono mulai melantunkan mantra dengan suara rendah. Udara menjadi dingin. Dani merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tiba-tiba, sosok kecil dan gelap itu melompat dari sumur dan merampas pot itu dari tangan Pak Jono. Itu adalah tuyul. Dani menyaksikan dengan takjub saat makhluk itu bergegas kembali ke dalam kegelapan sumur. Pak Jono tertawa terbahak-bahak. Dia tampak senang dengan pekerjaan makhluk itu. Dani sudah cukup melihat. Darahnya menjadi dingin. Dia harus memberitahu para tetua desa. Dani berlari kembali ke desa, pikirannya berpacu. Dia mengumpulkan para tetua desa dan menceritakan semua yang telah dia saksikan. Para tetua terkejut. Mereka memutuskan untuk segera menemui Pak Jono. Keesokan paginya, penduduk desa berkumpul di luar rumah Pak Jono. Wajah mereka muram. Para tetua menjelaskan apa yang telah dilihat Dani. Pak Jono tampak terkejut. Dia mencoba untuk menyangkal tuduhan itu, tetapi buktinya terlalu kuat. Penduduk desa sangat marah. Bagaimana dia bisa mengkhianati kepercayaan mereka seperti ini? Para tetua menuntut agar Pak Jono menyingkirkan tuyul itu. Mereka memberinya waktu 1 hari untuk menurutinya. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Ketakutan menyelimuti udara. Penduduk desa terpecah. Pak Jono telah membawa ketakutan dan ketidakpercayaan kepada mereka. Tapi dia tetap salah satu dari mereka. Keesokan paginya, Pak Jono berdiri di hadapan penduduk desa. Kepalanya tertunduk. Dia tampak putus asa. Dia mengaku,
Dia mengakui telah menggunakan tuyul untuk mendapatkan kekayaannya. Dia menjelaskan bahwa dia telah dibutakan oleh keserakahan. Dia telah membuat kesalahan besar. Penduduk desa mendengarkan dengan saksama. Beberapa marah, beberapa sedih. Mereka semua telah dikhianati oleh tindakan Pak Jono. Para tetua desa memutuskan untuk mengusir tuyul itu kembali ke tempat asalnya. Dengan bantuan seorang dukun tua yang bijaksana, mereka melakukan ritual di sumur yang terbengkalai. Tuyul itu pergi. Desa itu aman kembali. Pak Jono dilucuti dari kekayaannya yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Dia kehilangan rumah mewahnya dan pakaian-pakaiannya yang bagus. Tetapi yang terpenting, dia kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari rekan-rekan penduduk desanya. Dia tidak memiliki apapun selain penyesalan. Pak Jono menyadari kesalahannya. Dia mengerti bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada ikatan komunitas dan kepuasan dari kerja keras yang jujur. Dia mulai bekerja di ladang lagi. Tangannya yang dulunya terbiasa dengan kemewahan, kini menjadi kasar dan kapalan. Hidup memang keras, tetapi Pak Jono bertahan. Dia tahu dia harus menempuh jalan panjang untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang. Kisah Pak Jono dan Tuyul menjadi cerita peringatan di desa. Itu berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang bahaya keserakahan dan pentingnya kejujuran. Penduduk desa belajar bahwa jalan pintas menuju kesuksesan hanya akan mengarah pada kehancuran. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kerja keras, integritas, dan dukungan dari komunitas mereka. Anak-anak desa tumbuh dengan mendengarkan cerita ini. Mereka belajar bahwa mengambil jalan pintas dalam hidup mungkin tampak menggoda, tetapi pada akhirnya, kejujuran dan kerja keraslah yang membawa kebahagiaan sejati. Waktu, seperti biasanya, perlahan menyembuhkan luka. Penduduk desa, yang dulunya terpecah oleh kecurigaan dan ketakutan, mulai membangun kembali ikatan kepercayaan mereka. Mereka belajar dari kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa persatuan dan kasih sayang jauh lebih berharga daripada kekayaan dalam jumlah berapapun. Desa itu makmur, bukan melalui jalan pintas atau ilmu hitam, tetapi melalui keringat di alis mereka dan kekuatan komunitas mereka. Pak Jono, meskipun merupakan pengingat yang konstan akan kebodohan masa lalu mereka, perlahan-lahan diintegrasikan kembali ke dalam kehidupan desa. Dia bekerja keras, menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Desa yang dulunya diselimuti ketakutan, kini dipenuhi dengan harapan. Pengalaman itu telah mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang kepercayaan, komunitas, dan arti sebenarnya dari kekayaan. Ingatan tentang tuyul memudar menjadi cerita rakyat, sebuah pengingat akan babak kelam dalam sejarah mereka. Tetapi pelajaran yang mereka pelajari tetap hidup di hati mereka. Mereka, sekali lagi, adalah komunitas yang terikat oleh cinta, rasa hormat, dan keyakinan bersama pada kekuatan hidup jujur. Pak Jono, meskipun selamanya ditandai oleh masa lalunya, menemukan penghiburan dalam penebusan. Dia menjalani kehidupan yang sederhana, berkontribusi kepada desa kapanpun dia bisa. Kisah Pak Jono dan Tuyul menjadi kisah yang diceritakan secara turun-temurun. Itu berfungsi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada semangat kerja keras, kekuatan komunitas, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar, bahkan ketika itu sulit. Penduduk desa belajar bahwa mengejar kekayaan dengan cara yang tidak jujur akan selalu mengarah pada kehancuran. Mereka mengerti bahwa kebahagiaan dan kemakmuran sejati datang dari kerja keras yang jujur, persatuan, dan semangat abadi dari komunitas mereka. Kisah Pak Jono menjadi suar, membimbing penduduk desa menuju masa depan yang lebih cerah, yang dibangun di atas kepercayaan, integritas, dan kebijaksanaan abadi dari leluhur mereka. Mereka tahu bahwa selama mereka berpegang pada nilai-nilai ini, desa mereka akan terus makmur dari generasi ke generasi.